kemarin itu guys aku bikin voting di YouTube atau di kolom komunitas. Jadi aku nanya ke subscriber aku mendingan bikin video tentang gimana kalau misalnya lembaga bimbel itu tetap ramai walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Satu lagi judulnya, enaknya kalau misalnya bikin lembaga itu mendingan sendiri atau cari temen gitu. Ternyata guys, dari dua video yang tadi aku minta saran ke subscribers aku itu, mereka lebih banyak pilih judul yang mendingan kita itu bikin lembaga bimbingan belajar sendiri atau bareng teman gitu. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu tentang ilmu ini, tonton video ini sampai habis ya guys, dan jangan di skip-skip. Thank you. Jadi gimana guys, menurut kalian kalau misalnya mau bikin lembaga bimbingan belajar itu sendiri atau memang harus sama teman gitu? Oke. Pertama-tama aku mau kasih tahu step by stepnya gitu. Buat kalian ngelakuin ini baru aku kasih kesimpulan enaknya sendiri atau bareng teman. Oke. Langkah yang aku mau kasih tahu ada 6 di sini. Pertama adalah nama lembaga bimbingan belajar kalian. Jadi kalian tuh pikirkan sebaik mungkin, atau maksudnya kira-kira ketika kamu mau bikin nama lembaga atau mau mencetuskan nama lembaga, itu lembaganya udah ada belum sebelumnya gitu. Maksudnya udah ada yang punya belum nama itu. Jadi gimana caranya nama yang mau kalian bikin itu nggak ada gitu, maksudnya nggak ada yang punya gitu. Jadi benar-benar real kalian doang yang punya nama lembaga itu. So yang kedua adalah buat logonya. Ketika kamu udah ngerasa punya namanya nih, misalnya namanya Minomi Course. Oke, next. Langkah selanjutnya adalah membuat logonya. Logonya mau kayak gimana gitu ya. Terus artinya apa kayak gitu. Jadi kalian udah memikirkan nih lah ya. So yang ketiga itu ada buat sosmed. Oke, buat akun sosial media, sudah punya logo, sudah punya nama. Kemudian adalah akun sosial media. Pertama misalnya Instagram, kalian bikin Instagram dulu tuh namanya Minomi Course. Terus misalnya Facebook, terus YouTube-nya atau whatever you want, pokoknya akun sosial media untuk lembaga kalian. Yang keempat adalah buat iklan. Oke. Di sini kalian langsung semangat mempromosikan lembaga kalian sendiri gitu. Nah, di lembaga kalian itu ada apa gitu, dan apa perbedaannya dengan lembaga yang lain gitu. Kamu buka lembaga bimbingan belajar itu untuk misalnya jenjang SDK atau SMP, SMA, atau memang umum gitu. Semua orang bisa ikut kursus di lembaga kamu, atau ya pokoknya kasih tahu gitu ya, itu iklannya itu yang jelas lembaga kamu itu seperti apa gitu. Yang kelima adalah klien. Nah, ketika kamu sudah iklan, otomatis pasti ada lah ya 1 atau 2, 3 orang yang nyangkut di lembaga kamu dan mau kursus bareng kamu gitu kan. Oke, itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah tutor. Jadi ketika kamu sudah punya klien, disinilah kamu baru tahu gitu. Jadi enaknya tuh kayak gimana sistem lembaga kamu. Ketika kamu sudah dapat klien, kamu tinggal rekrut tutor aja kan. Jadi tinggal cari tutor yang sesuai dengan permintaan orang tua murid ataupun muridnya. Misalnya orang tua murid atau murid pengennya itu tutor yang lulusan PTN gitu. Jadi kamu tinggal cari atau rekrut tutor yang sesuai juga gitu. Jadi biasanya kita bisa cari tutor di komunitas tutor les Indonesia misal, atau kayak jasa les privat kayak gitu-gitu kan. Kita tinggal share aja lowongan mengajar les privat itu. Kesimpulannya di sini adalah teman-teman itu diusahakan kamu itu founder gitu ya. Intinya founder itu di mana-mana cuma satu, teman-teman. Nah, ketika kamu misalnya sudah sukses berjalan dengan nama lembaga bimbingan belajar kamu gitu, kamu berusaha sendiri dulu nih. Ketika ternyata sudah ramai dan kayaknya membuahkan hasil, baru tuh kamu bisa rekrut tutor, bisa misalnya rekrut karyawan juga, terus admin dan lain sebagainya. Yang jelas di sini adalah kamu usahakan untuk mengurus lembaga kamu itu dengan serapi mungkin. Ketika kamu ternyata lembaganya sudah rapi, sudah tersusun lah ya gitu, jelas, baru di sini kamu bisa ngajak teman. Contohnya kayak ya terserah kamu kalau misalnya mau kerja sama. Misal temannya itu bukan berarti teman itu sebagai founder. Hati-hati teman-teman di sini. Takutnya kamu salah bekerja sama dengan orang. Misalnya kamu ngajak temen nih untuk buka cabang,
malah nanti si temennya itu menganggap bahwa cabang itu atau nama lembaga bimbingan belajar kamu diakui oleh dia gitu, bahwa nanti dia bilangnya ya saya foundernya gitu. Oke, di sini intinya harus lebih hati-hati lagi kalau misal kamu mau kerja sama orang. Jadi yang jelas kamu itu adalah pemimpin, teman-teman. Ketika kamu mau mencari partner atau kerjasama, di sini kerjasamanya harus jelas. Ketika kamu mau merekrut karyawan sebagai admin atau sebagai tutor, ya yang jelas kamu adalah pemberi gaji mereka gitu. Jangan sampai lembaga kalian diakui oleh orang lain gitu. So, menurut kalian gimana? Enaknya bikin lembaga sendiri atau bareng teman? Oke, kalian intinya kembangkan dulu lembaga kalian, buat dulu nih, rapihin dulu manajemen lembaga kalian, baru setelah itu ketika sudah merasa rapi, baru kalian bisa merekrut orang-orang. Oke? Nantinya biar apa sih gitu kalau sendiri dulu, biar nanti nggak ada miskomunikasi. Takutnya kalau kalian bareng sama temen nih, nanti diaku-akuin, itu kan gue yang bikin namanya, itu kan pertamanya gue loh yang mencetuskan itu, atau ini kan logonya gue yang bikin, atau bla 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 kayak gitu. Nah, jadi menurut aku kalian bisa berjalan dulu nih sendiri untuk beberapa bulan lah ya. Jadi berusaha dulu nih sendiri, misal 1 bulan gitu. Terus kalau udah ternyata wah gitu, ternyata lembaga aku tuh apa ya, kedepannya nih bakal bagus gitu, baru kamu bisa merekrut. Oke. Got it kan sampai sini ya, maksudnya paham kan yang aku sampaikan? Oke, so thank you for watching and see you in the next video. Bye.